Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ariyanti Samad dari kelas 4C dan saya akan menjelaskan materi tentang hukum pajak internasional. Pengertian hukum pajak internasional adalah bidang yang dinamis dan kompleks yang berfungsi untuk mengatasi tantangan yang muncul dari kegiatan ekonomi global. Menurut Santoso Brotodihardjo tahun 1958 mengatakan pengertian hukum pajak internasional belum ada kata sepakat hingga kini definisinya masih simpang siur. Menurut ahli yang pertama itu Rasendorf mengatakan yang dimaksud hukum pajak internasional adalah keseluruhan dari hukum pajak nasional dari semua negara. Dan kedua itu menurut Verloren van de Met maksud hukum pajak internasional adalah keseluruhan norma-norma, kebiasaan atau traktat internasional yang membatasi kedaulatan atau negara dalam soal pajak. Selanjutnya, dasar hukum dari pajak internasional. Undang-undang yang mengatur mengenai sistem perpajakan internasional yang pertama ada pasal 2 UU PH. Dalam pasal UU PPH ini yang pertama ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dan kedua ada pasal ayat 4 pasal 2 UU PPH mengatur subjek pajak internasional. Dan ketiga pasal 16.3 UU PPH mengatur surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 harus dikeluarkan tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Dan keempat, hubungan istimewa dan transfer preaching diatur dalam pasal 18 UU PPH. Dan kelima, pasal 26 pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak asing dan sebagainya. Dan selanjutnya ada asas pengenaan pajak. Yang pertama ada asas domisili berdasarkan tanggungan penghasilan, dan kedua ada asas sumber. Asas sumber ini dikenakan oleh negara di mana sumber penghasilan itu diperoleh, meskipun penerimaan penghasilan berada di luar negara sumber tersebut. Kedua ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini berdasarkan suatu negara yang menganut asas kebangsaan, demikian apakah menganut asas domisili atau asas sumber ataupun asas kebangsaan. Dan selanjutnya ada pajak berganda. Pajak berganda dan tax treaty. Yang pertama ada pajak berganda internal atau internal double taxation. Kedua, pajak berganda internasional atau international double taxation. Ketiga, ada pajak berganda secara yuridis atau juridical double taxation. Keempat, ada pajak berganda secara ekonomis atau economic double taxation. Itulah tadi pembacaan materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.